Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini masih tentang bagian buku yang ketiga, tentang hal-hal yang harus dihindari, namanya muhlikat. Hal-hal yang harus dihindari atau sesuatu yang membinasakan, di kitab Minhajul Qasidin Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Apa yang harus dihindari? Yaitu riya. Celaan terhadap riya. Riya itu apa, Pak? Riya itu apa? Berasal dari kata ru'yah. Ru'yah itu apa? Memperlihatkan amalan kepada orang lain. Tujuannya apa? Ya biar riya. Biar diketahui orang dan dipuji sama orang lain. Ada harapan supaya gitu ya, ada harapan supaya orang memujinya. Padahal sebenarnya amalan itu untuk orang atau untuk Allah? Untuk Allah, bukan untuk orang. Jadi tidak perlu riya. Kita kan tidak perlu riya. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Ini orang yang salat nih biasanya, Pak, maksudnya di sini yang riya itu yang punya amal atau yang enggak punya amal? Yang punya amal, Pak. Udah beramal baru riya. Kalau enggak beramal, ya apa mau diriakan, enggak ada amal. Ini penyakit muka belakang. Makanya setan itu mengatakan apa? Aku akan menggoda mereka dari kanan, kiri, muka belakang. Pokoknya sebelum beramal dia halang-halangi. Sudah beramal diberi diberikan sifat riya. Sifat riya ini penyakit hati atau gimana nih sebenarnya, Pak? Penyakit hati. Berarti hati juga punya penyakit, bukan hanya badan. Kalau badan punya penyakit kurap, kudis, kutu air. Itu penyakitnya, Pak ya. Jamur, apalagi Pak? Itu kan kurap kudis, kutu air, jamur, apalagi panuan. Nah, itu penyakit apa tuh? Penyakit fisik, penyakit badan. Tapi hati ternyata juga punya penyakit dan berpengaruh ternyata. Berpengaruh kepada badan. Riya itu kan penyakit hati, betul? Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan riya. Jadi orang yang sholat lah yang riya nanti itu. Kalau yang nggak sholat, ya apa mau diriakan, dia nggak sholat, ya kan? Jadi hati-hati orang yang sholat, hati-hati orang yang bersedekah, hati-hati orang yang berinfak, hati-hati orang yang haji. Haji itu apalagi itu, Pak? Haji itu ada nggak riyanya tuh, Pak? Ada lah. Tapi riya itu letaknya di mana, Pak? Di hati. Yang tahu antaranya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lain bisa tahu enggak? Enggak tahu. Pak, saya sibuk sendiri aja. Kenapa kok, Pak? Enggak muncul ya, Pak? Berarti settingannya ada yang salah. Dari tadi tuh. Sibuk sendiri saya. Nah, saya ulang lagi. Nah, ini dia. Nah, ini kan tentang riya. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertama, ya jangan lalai. Jadi artinya sebelum nih. Kalau sesudahnya alladzina hum yuraun. Setelah salat apa lagi? Riya. Sebelum salat lalai. Salat subuhnya jam 7. Alasannya apa? Kan salat subuh itu kalau sudah bangun. Saya bangunnya jam berapa? Jam 7 baru sholat. Lain jadi dah. Enggak boleh ya. Lanjut, surah Kahfi, Pak.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini ya dia, ayat ini. Yang tepatnya ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka harusnya dia beramal amal soleh. Kemudian ini wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia jangan menyekutukan Allah dengan hambanya atau selainnya. Gitu Pak ya? Itu ayatnya tuh. Wa may yusyrik, ria itu termasuk menyekutukan Allah enggak Pak? Ya, dia disebut dengan syirik kecil. Kalau syirik besar apa Pak? Iya, menyembah selain Allah. Kalau syirik kecil tetap menyembah Allah tapi hati tidak menghadap kepada Allah. Menghadapnya sama siapa? Pujian orang lain. Bapak mungkin ingat ya, ada tiga ya. Ada 3 amalan yang luar biasa besar, tapi di akhirat nggak ada gunanya, nol. Siapa itu? Orang yang mati dalam jihad. Nah, dia bertanya kepada Allah, mana amalan jihad saya? Nih, kata Allah. Mana pahalanya? Kata Allah, nih, kata Allah. Terus kenapa saya nggak bisa mengambil pahalanya? Apa kata Allah? Kamu kan berjihad tujuannya untuk dipuji orang, biar kamu dikatakan pahlawan. Sekarang kamu sudah dibilang orang pahlawan dulu. Ya cukuplah itu, mintakan pahala kepada orang yang engkau ingin ria kepadanya. Kalau dari aku nggak ada, karena amalan itu bukan untuk aku, tapi untuk siapa? Untuk orang. Mohon maaf nih Pak, ini yang sering kena ini saya kira siapa nih Pak? Jawablah dikit, nah, biar nggak saya kena. Ya, kira orang yang banyak kena ini dia beramal. Ini tahun 2024 ya, 2024 ya. Dia beramal, habis itu pengen. Kira siapa? Jawab Pak, biar saya nggak kena. Saya jawab. 2024 ya, masalah 2024 ya. Siapa yang kena itu Pak sering Pak? Kan Bapak yang jawab bukan saya kan? Nah, itu enak ya. itu Pak, itu masalah itu. Kalau ingin beramal saja, ya kan? Kalau seandainya ingin ria, ya pahalanya untuk ria lah. Pahala akhirat dapat? Nggak dapat. Tapi saya ulang-ulang lagi nih Pak, nanti ada pelajaran nih Pak. Kalau dia memang amalan baik, terus ada dalam hati keinginan ria, maka teruskan amalan itu, karena dia amalan baik. Sebab ria itu memang goresan yang ada dalam hati. Apa kata iblis atau kata setan? Kamu nanti ria, kan? Daripada kamu ria, bagus kamu nggak beramal aja. Nggak begitu caranya. Kalau kata Umar bin Khattab, kalau engkau merasa ria dalam diri ketika sedekah, maka lebihkan sedekahnya. Agar apa? Agar setan putus asa. Ketika kalian dalam sholat kemudian terasa ingin ria, ini kan sholatnya bagus, segala macam. Apa kata Nabi? Panjangkan sholatnya. Agar apa? Setan putus asa. Jadi Pak, konsep ria itu adalah jika seandainya itu amalan baik, lanjutkan walaupun ada goresan-goresan dalam hati. Lanjutkan aja, teruskan. Dan berusaha untuk membersihkan sifat ria itu sedikit demi sedikit. Tapi kalau dia amalan buruk, ria pula, udahlah malah buruk ria. Ada nggak orang amalan buruk ria Pak? Coba lihat, saya mencuri gigi sekarang nih, coba lihat. Pandai kan saya buka gembok, pandai kan, coba lihat. Ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Kenapa kok orang nggak mau meriakan amalan buruk? Kenapa Pak? Jawablah dikit Pak. Kenapa Pak? Malu dia kan? Malu dia. Tapi Pak, tidak menyembunyikan amalan buruk itu lebih baik daripada menampakkannya. Itu lebih baik Pak. Makanya kemarin kita cerita, kalau ingin berbuat dosa, ngumpet aja sendirian. Itu lebih baik Pak daripada diriakan. Kalau diriakan juga amalan buruk, ini parah tuh orang. Bapak paham nggak ini cerita saya? Paham kan? Ayolah. Lanjut. Penyakit ria ini menimpa nih Pak. Menimpa siapa nih Pak?
Para ulama. Karena nih orang yang kedua tadi apa Pak? Orang yang alim, yang memberikan apa? Ilmunya banyak-banyak. Tapi tujuannya apa Pak? Ingin dibilang orang ulama, ahli ilmu. Akhirnya dia tidak dapat sama sekali pahalanya. Ya kan? Penguasa juga begitu. Sedekah nih ceritanya. Apa Pak? Sedekah, infak banyak, tapi tujuannya untuk apa? Ria. Ada nggak pahala sedekahnya? Nggak ada. Orang jihad atau segala macam Pak, semuanya habis gara-gara ria. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya ria itu ya'kulunal hasanat kama ta'kulunan nara 'alal hatab. Memakan kebaikan, ada kebaikan itu ada, tapi habis dimakan. Seperti kebaikan itu dimakan habis jadinya, seperti api memakan kayu bakar. Kalau api makan kayu bakar kira-kira jadi apa Pak? Jadi abu. Kalau arang setengah bakar. Kalau abu ya kebakaran namanya Pak ya. Gitulah kira-kira. Ulama besar pun sulit menyikapi penyakit ini. Sulit menyikapi penyakit ini. Pak, ada cerita dulu Pak. Gimana ceritanya Pak? Ada seseorang. Gimana seseorang tuh? Seseorang itu dia ada di sebuah kampung. Kampung itu ada pohon besar yang disirikkan oleh penduduk kampung. Jadi ada pohon Pak disirikkan oleh penduduk kampung. Ada ulamanya di situ, bagus. Ulamanya hebat. Ini ternyata yang kalian sirikkan ya. Apa kata dia? Besok aku akan datang ke mana? Ke pohon itu, aku tebang pohon itu. Dia sirik-sirik aja. Ini ulamanya penguasa juga ternyata, ya kan? Besoknya pagi-pagi siap-siap dia untuk menebang. Tapi sebelum dia tebang ada orang yang menghalangi. Terus orang itu berkata begini, Pak, jangan ditebang Pak pohon ini Pak. Pohon ini berguna buat kami ini Pak. Tolong ya Pak ya. Sebagai imbalannya Pak Bapak ulama, Pak penguasa juga sekalian tuh, setiap pagi nanti ada di bawah bantal Bapak itu emas. Ada apa Pak? Emas 2 keping. Berapa? 2 keping. Kalau 2 keping itu Pak misalnya 10 gram. Udah 2 jadi berapa tuh Pak? 20 gram. Emas sekarang berapa Pak? 1 juta. Tahu juga Bapak ya, mengerti juga Bapak ya. Kalau 20 berarti 20 gram 20, itu sehari Pak. Sehari Pak. Memang pas paginya dia lihat ada apa Pak? Emas 2 keping. Dia pulang dulu ceritanya, dia pulang dulu. Oh iyalah, kalau begitu saya pulang dulu. Dia pulang. Besok paginya habis bangun tidur dia buka, ada emas 2 keping. Besoknya lagi ada emas 2 keping. Besoknya lagi ada emas 2 keping. Hari keempat nggak ada emas. Nggak ada emas. Marah dia. Dah ada emas. Gimana ceritanya nih? Kalau begitu saya tebang aja lah pohon tuh, kata dia kan. Ketika pagi itu juga dia kepengen tebang pohon itu, diapain sama dia? Apa tuh? Ada orang yang njorokin dia, akhirnya dia terjatuh. Kenapa kamu njorokin dia? Kamu njorokin saya. Kalau kamu berani lawan saya, kata orang itu. Kalau kamu berani lawan saya. Terus apa kata dia? Oh nggak berani kamu, ayolah dia lawan. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melawan orang itu, jangankan menebang pohon itu, melawan orang itu aja dia nggak berani, nggak bisa sama sekali, nggak bergerak badannya. Terus dia, kok nggak bisa bergerak badan saya ini? Kenapa nih? Apa kata orang tadi? Apa katanya? Aku adalah iblis atau setan. Aku adalah iblis atau? Itulah, aku iblis. Ketika kau ingin menebang pohon di hari pertama kemarin, kau niatmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku takut. Takut kau pasti bisa menebang pohon. Tapi ketika hari pertama, kedua dan ketiga kau dapat emas, sekarang kau tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Apa sebab? Karena kau datang kepadaku dan datang untuk menghancurkan pohon ini dalam keadaan ada keinginan duniawi, karena ria atau segala macam gitu kan. Akhirnya apa? Kau tidak punya kekuatan sedikit pun. Dan ini diceritakan dalam kisah-kisah bahasa Arab itu Pak, ceritanya Pak, kisah ini Pak. Jadi kira begitulah Pak. Orang kalau sudah ada keinginan duniawi Pak, dia nggak punya kekuatan sedikit pun.
Nggak punya kekuatan. Makanya Pak, Bapak ingin lihat amalan Bapak nih, lihat amalan Bapak, sholat subuh atau sedekah atau segala macam Pak. Kalau disisipin sifat ria, dia nggak punya kekuatan sama sekali. Nggak punya kekuatan itu maksudnya apa Pak? Bapak itu kalau kepengen amalan itu biasanya kalau dia sudah punya penyakit itu dalam hati, nggak semangat lagi ibadah. Dia ibadah itu semangatnya ketika apa Pak? Dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, loyo deh. Makanya Bapak ini termasuk orang-orang yang gak ria nih. Mohon maaf ini biasanya orang yang banyak ria itu di awal-awal Ramadan itu banyak ria itu Pak. Atau banyak ria itu sedekahnya ketika ini mohon maaf ini, tapi saya ulang tadi kan, kalau amalan baik teruskan aja walaupun ada sifat rianya, nggak apa-apa. Banyak-banyakkan malah itu kan. Kapan Pak kalau sedekahnya Pak? Kalau paling banyak sedekahnya Pak. Kencelengan itu diisi ketika kapan banyaknya itu Pak? Ketika Idul Fitri, Idul Adha, itu banyak tuh. Kan orang ramai itu Pak ya. Benar nggak Pak? Bapak diam aja takut saya ini. Benar nggak itu Pak? Ah itu kira-kira seperti itulah. Dia nggak akan beramal kecuali kalau nggak dilihat oleh orang. Jadi kekuatan dirinya itu nggak ada. Kekuatan dari dalam itu nggak ada. Kalau sudah ada penyakit ria, ini masalahnya. Nanti kita langsung aja lah nanti Pak gimana cara mengobati penyakit ria ya. Tapi ini prolognya panjang nih Pak. Contoh orang yang takut ria nih Pak. Ini contohnya nih Pak ya. Ini Ibnu Mas'ud nih. Bapak kalau ingin menghindar nih supaya apa Pak? Supaya jangan ria, ikutin cara-cara mereka nih. Gimana Pak? Ibnu Mas'ud itu kalau ada orang gitu kan, ada kan orang memuji-mujinya, kemudian dia berkata, kalian puji-puji saya, kalian nggak tahu dengan apa saya menutup pintu rumah saya. Maksudnya apa? Saya ini nggak ada apa-apanya. Kalian nggak tahu saja apanya? Apa tuh topeng saya? Karena kalian juga nggak tahu keburukan saya. Kalau tahu kalian keburukan saya, beranikah kalian memuji saya? Nggak berani. Pak, kalau Allah kasih tahu tentang keburukan kita masing-masing, beranikah kita saling pandang memandang Pak? Jawablah sedikit Pak, takut ya. Berani nggak saling pandang-pandang? Nggak berani. Apa sebab? Pas kita ada mana? Bapaknya, katanya gitu. Ya kan? Kalian nggak tahu aja kesalahan saya. Makanya Pak, Bapak kalau dihina sama orang, Bapak biasa aja. Malahan Bapak jawab, dihinanya Bapak sama orang, bikin macam, kamu nggak tahu, ternyata saya lebih hina dari apa yang kau hinakan itu. Cuman kamu tahu sedikit aja, saya lebih parah daripada itu sebenarnya gitu. Terima kasih ya, gitu. Tapi kadang-kadang Bapak kita dihina Pak ya, kita dihina, kita marah. Apa sebab Pak? Karena kita merasa bersih, padahal itu lebih kotor daripada itu. Kalau ada orang yang ketahuan misalnya korupsi 1M, ternyata bukan 1M, itu berapa Pak? Lebih daripada itu. Harusnya dia bilang bukan 1M, banyak. Oh gitu. Harus kan gitu ngomong Pak ya. Tapi orang yang korupsi 1M itu lari-lari dia. Jangan tangkap saya kata dia. Abu Aliyah, kalau dikerumuni lebih dari 4 orang, gimana dia Pak? Dia berdiri pergi. Maksudnya dikerumuni oleh 4 orang itu bukan dalam pengajian. Kalau dalam pengajian itu banyak Pak ya. Maksudnya dikerumuni oleh 4 orang itu, kemudian orang itu muji-muji, pergi deh. Takut nanti hatinya jadi ria. Bapak bisa nggak itu Pak? Karena Bapak belum dapat panggung. Coba kalau dapat panggung. Itu penyakitnya itu Pak kalau dapat panggung. Pak, penyakit orang ria itu Pak, dia makin ria, makin nambah, Pak. Makin kepengen terus Pak. Kalau nggak dipuji Pak, hidupnya itu nggak terasa hidup. Serius Pak. Orang kalau sudah apa namanya itu Pak, cinta pujian itu Pak, cinta pujian Pak. Kalau nggak dipuji Pak, pusing dia. Saya pernah Pak, luar biasa. Pak, mama penyakit para pejabat, penyakit para pejabat. Dia nggak berbuat itu, tapi harus dipuji. Dan ada juga bawahan yang punya keahlian itu Pak, keahlian untuk memuji. Saya ketemu sama bawahan yang punya keahlian untuk memuji itu Pak, punya keahlian untuk memuji itu. Pokoknya ketika datang pejabatnya, dipujinya luar biasa. Oh iya,
Saya dalam hati saya kan tahu, saya tahu. Enggak begitu Bapak tuh. Pujiannya enggak begitu. Contoh misalnya apa? Gampang apa ya? Misalnya kan ada apa tuh? Ada misalnya kalau kita ada acara-acara kan dikasih goodie bag atau apa ya? Kasih goodie bag atau apa? Terus dipuji-puji sama bawahan tuh. Nah, ini goodie bag ini kita dapatkan ini gara-gara kebaikan Bapak ini. Bapak inilah yang begini. Saya bilang bukan dia yang menyediakan. Apa ini? Goodie bag. Tapi yang menyediakan siapa? Ya kita panitia, gitu kan? Terus duitnya dari mana? Bukan duit pribadinya, tapi duit apa? Duit negara. Kenapa kok dia dapat pujian? Itu kan urusan, paham gak Bapak itu? Itu urusan dia, maksudnya tugas dia gak harus dipuji itu. Tapi ada bawahan Pak yang suka muji-muji gitu. Kalau Bapak punya bawahan begitu, kira gimana Pak? Kalau saya jadi mulutnya sini, mulut kamu sini, saya pijit, sini, sembarang ngomong aja kamu, itu kewajiban, sini, nah segituin tuh Pak. Kalau kita ada orang yang sipak lagi, kemarin udah Pak sipak itu kemarin udah, ini ceritanya bukan sipak lagi nih, apa Pak? Iya karena kita hilang nanti apanya Pak? Sifat ikhlasnya hilang, yang timbul apa? Ria. Dan rata-rata sahabat itu kira-kira ada keinginan rianya atau biasa-biasa. Gitu Pak. Itu penyakit ria itu Pak. Dia kalau sudah kronis, kalau nggak dipuji, bahaya Pak. Nggak hidup dia rasanya. Nah, Bishr Al-Hafi, jangan ingin jadi terkenal, kata Bishr Al-Hafi. Apa sebab? Karena manisnya iman tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang Nah, jadi kalau sudah terkenal dipuji orang tuh Pak, manis iman itu, keenakan kita berhadapan dengan Allah itu hilang. Itu penyakit ria luar biasa Pak, penyakitnya Pak. Hilang rasa enaknya berhadapan dengan Allah itu gara-gara apa Pak? Ria. Orang kalau udah sholat misalnya pejabat atau pejabat lagi kena pejabat lagi. Terus siapa lagi contohnya? Kan pejabat kan gak kita sebutkan namanya Pak ya. Allahu Akbar pas itu. Ada kamera menyorot. Kira-kira gimana Pak? Dia ingat Allah atau mau bagus-bagus ke? Ya gitu. Gitu kan. Sholatnya senyum-senyum. Hilang rasa manis iman Pak. Hilang Pak. Coba lah ngapain? Nah, itu penyakit orang-orang mau penyakit. Makanya itu harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan Pak, amalan itu hilang semua, nggak ada gunanya. Jadi imam. Hah? Jadi imam misalnya kan, kalau jadi imam bagus. Kalau amalan bagus kan, kalau amalan bagus teruskan. Kalau bisa bacaan yang pendek diapain Pak? Dipanjangkan. Agar apa? Agar putus asa lah setan untuk menggoda. Jadi begitu cara menghilangkannya Pak. Cara menghilangkannya begitu. Cara menghilangkannya. Itu penyakitnya gitu Pak. Yang menghilangkannya itu. Bagus, alhamdulillah. Teruskan, panjangkan kalau bisa. Biar jemaah itu jadi aja semangat ini panjang betul ya. Nah, ini salah lagi. Jadi enggak apa-apa Pak. Pokoknya intinya kalau cara ria itu menghilangkannya panjangkan. Kalau ria itu memang ada penyakitnya dalam hati. Tapi dengan seiring waktu kalau kita berusaha terus untuk menghilangkannya dia akan hilang. Caranya ya tambah-tambah kebaikan. Kalau sedekah 1.000 terasa ria 1.000, jadi gimana Pak? 2.000. Tapi masalahnya 1.000 orang nggak ria, malah ditutup sama dia. Yang ria itu berapa? Yang 100.000. Nah, kayak susah masuknya ke dalam apa tuh Pak? Ke dalam apa? Ke dalam kota itu agak susah masuknya. Susah betul masuknya kan. Kalau 1.000 Pak, diapain ya Pak? Lipat paling kecil. Terserah dia lah Pak. Yang penting beramal. Walaupun ria, amalan dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana tingkatan-tingkatannya. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih jadi pengembala daripada jadi gubernur. Karena dia tahu kalau sudah jadi gubernur ada sifat. Ya, gunanya kita ini di dunia kan bukan untuk jadi dibangga-banggakan orang. Yang penting kita beramal, habis itu masuk surga. Daripada jadi gubernur amalan besar tapi semuanya isinya kosong.
Lebih baik jadi. Nah, tapi maksudnya itu kan cara-cara orang, cara-cara orang. Masing-masing orang kan ada punya beda apa tuh Pak? Beda apa Pak? Beda bisa. Ada orang yang ketika dipuji dia biasa aja. Tapi ada orang yang dipuji ketika dipuji melambung. Makanya Bapak rasakan, Bapak ini punya penyakit ria atau tidak? Caranya bisa. Apa caranya? Ketika dipuji gimana? Terasa melambung atau enggak? Kalau enggak terasa, alhamdulillah tuh berarti Bapak tidak punya penyakit itu. Tapi kalau terasa melambung berarti punya. Sebaliknya, ketika dikritik gimana? Merasa nyunsrep atau gimana? Kalau merasa nyunsrep berarti ada sifat ria. Tapi kalau dikritik biasa aja berarti ini terima malah itu bagus. Makanya Pak menyeimbangkannya itu. Dipuji tidak merasa tinggi, dikritik tidak merasa rendah. Gitu ya. Jadi biasa-biasa aja manusia itu. Hidup kita untuk Allah, bukan untuk orang lain. Gitu. Lanjut. Barang siapa yang melakukan satu amalan mensekutukanku, maka amalan itu untuk selain aku, kata Allah, aku lepas diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Bukan untuk kutu, kata Allah. Hadisnya sama nih, Bukhari juga begitu, Ahmad juga begitu. Hadisnya sama. Sungguh perkara yang paling kutakutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya Rasulullah, apa syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Allah berfirman kepada mereka di hari kiamat, di hari pembalasan amal-amal mereka, pergilah kepada orang yang kalian berbuat riya untuk mereka di dunia. Ada kalian memperoleh kebaikan? Jawabannya nggak ada. Terus menurut bahasa riya itu Pak ru'yah, artinya Pak memperlihatkan. Adik dari ru'yah itu apa namanya? Sum'ah. Apa ada berasal dari sami'ah? Apa itu Pak? Memperdengarkan amalan. Ada orang yang memperlihatkan, kalau orang nggak kelihatan sama orang dia apanya Pak? Dia ceritakan amalan itu. Kalau dilihat orang namanya apa Pak? Riya. Tapi kalau dia memperdengarkan ke orang lain disebut apa? Sum'ah. Itu yang bangun masjid sana tuh saya. Kalau nggak saya nggak jadi bangun. Orang nggak bertanya, tapi dia menjelaskan. Tapi ada nanti Pak, ada nanti yang bukan dikatakan riya. Ada namanya Abu Bakar Al-Habsyi, dulu ulama besar. Abu Bakar itu mengatakan gini, dia tapi menyampaikan kepada anak-anaknya, karena anak-anak didiknya, kalian jangan bikin dosa di masjid ini ya. Jangan bikin dosa di masjid ini ya. Aku sudah berzikir kepada Allah di sini sebanyak 12.000. Sebanyak 12.000 kali. Jangan kalian bikin dosa. Ini masjid bersih. Itu riya atau bukan? Kan ada sifat riya juga, tapi ada yang dikatakan tidak riya. Karena niatnya bukan untuk memperdengarkan amalannya, tapi untuk memperingati orang-orang agar supaya tidak bikin salah. Misalnya Bapak nih pergi umroh nih. Kalian jangan macam-macam ya, kalian di Mekah di Madinah itu ya, jangan macam-macam ya. Saya sudah 3 kali umroh ke sana, 4 kali haji. Itu riya enggak, Pak? Ya ada sedikit riyanya, tapi tergantung diri sebenarnya. Ya kan itu masjid bagus itu. Itu kan gitu misalnya kayaknya. Gitu. Jadi jadi konsepnya itu konsep hati, Pak. Gimana ya cara merasakannya itu? Bapak rasakan aja lah sendiri ya. Dah. Langsung aja lah ya Pak ya. Ada dah Pak. Dia itu macam-macam juga. Ada dari badan, gaya badannya. Gimana? Dia nggak ngomong, tapi gimana Pak? Badan, gestur. Terus riya apa lagi Pak? Penampilan, bagus penampilan, ya kan? Tapi ketika penampilan bagus disalahkan nggak Pak? Ketika kita ke masjid? Enggak lah. Nabi nyuruh, Allah nyuruh kan, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian bagus. Tapi ada tujuan dari hatinya beda. Kemudian riya dari kata. Kalau itu biasanya tuh Pak orang-orang yang ahli pidato tuh pakai kata-kata ini, kata-kata apa Pak? Kata-kata mutiara. Itu boleh sih sebenarnya, cuman orang nggak paham. Ya kan gaya-gaya gitu Pak ya. Gaya-gaya. Atau gini Pak ya. Mentang-mentang dia baru pulang dari Eropa pakainya bahasa Inggris. Ayam apa kata orang? Ayam apa nih kata orang? Atau mentang-mentang baru pulang dari mana Pak? Dari Mekah atau dari mana gitu, dari Arab, pakainya ana
antum, boleh aja pakai ana antum kalau memang itu adalah situasinya begitu, orangnya paham, ya kan? Tapi kalau orang nggak paham pakai ana antum segala macam, apa yang terjadi? Kan orang jadi, kata orang, lain nih. Biasanya aku, lu, gue. Kenapa sekarang pakai ana antum? Tapi ya, sebenarnya itu bagus, cuman apa Pak? Situasinya itu lihat keadaan, kan bisa aja dirasakan itu. Terus dia dengan perbuatan diberikan ke orang lain. Dia dengan apa? Teman-teman dan tamu-tamu bisa. Macam-macam mode-mode ria, hati-hati nih. Kita pengen cepat aja nih. Ikan yang paling besar itu ianya apa Pak? Beribadah tanpa maksud mencari pahala sedikit. Oh, itu yang paling parah tuh. Yang kedua Pak, tujuannya ibadah tapi disertai sedikit pahala, sedikit dia tujuan, jadi pahalanya itu tipis sekali. Dimana seandainya dia sendiri maka dia tidak melakukan, nah, tapi ibadah, tapi ada rianya, ya kan? Tapi agak sedikit lah rianya itu. Kalau ria di atas betul-betul ibadah untuk apa Pak? Untuk orang lain, itu habis tuh pahalanya. Kalau ini Pak masih ada sedikit pahalanya, ya kan? Jadi terlihat itu kapan? Ketika dia ibadah, semangat ketika dilihat oleh orang lain. Kalau nggak dilihat, ya tujuan ria. Kemudian tujuan berikutnya ketika tujuan pahala rianya seimbang antara rianya dengan pahala, antara pahalanya dengan rianya seimbang, gitu kan? Seimbang. Terus ada yang bagusnya Pak, pengetahuan manusia terhadapnya menguatkan. Jadi kalau orang manusia tahu, dia semangat. Kemudian seandainya tidak ada seorang pun yang tahu, dia tidak meninggalkan ibadah. Itu bagus Pak. Nah, ini Bapak nih, kalau orang tahu dia semangat. Tapi kalau orang nggak tahu dia tetap ibadah. Itu artinya Pak 75% bagus pahalanya, 25% rianya. Itu Pak. 25% rianya. Jadi begitu. Kalau nomor 3 ini 50-50. Kalau ini terbalik 75-25. 75 apanya? Rianya, 25 pahalanya. Kalau ini habis sama sekali. Ria isinya semuanya 0%. Ya, ini 0%, ini 25, ini 50, ini 75 nih. Tapi kalau bisa ada yang terima lagi lebih bagus. Apa itu? Tapi nggak ditulis di sini. Apa itu Pak? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kan lawan ria itu apa? Saya ibadah bukan karena siapa-siapa. Makanya Pak kalau bisa nih ibadah-ibadah sunat disembunyikan. Kalau bisa ibadah-ibadah sunat disembunyikan. Yang boleh diperlihatkan apa Pak? Ibadah wajib. Ibadah wajib perlihatkanlah, sholat segala macam lihatkanlah, zakat wajib lihatkanlah. Tapi kalau sedekah macam disembunyikan agar apa? Tidak dihinggapi penyakit ria. Kalau bisa Pak ada yang disembunyikan, jangan semuanya diperlihatkan. Apa ya? Saya cepat aja dah. Cepat aja. Kita selesaikan hari ini. Mana dia Pak ya? Tipe dia tuh semua senang berbagi, jalani Pak. Mana dia? Tolong. Nah nih cara memberantas ya ini kan tadi sebenarnya saya baca congkel dia ke akar-akarnya. Gimana Pak cara memberantasnya Pak? Congkel dia ke akar-akarnya. Gini, ria itu aslinya apa Pak? Cinta disanjung. Coba Bapak hilangkan bagaimana caranya supaya tidak suka disanjung. Tuh, pertama cara menghilangkannya. Yang kedua apa Pak? Jangan takut dimaki. Dimaki biasa aja. Apa sebab? Karena kita memang lebih daripada itu sebenarnya. Terus yang ketiga C-nya Pak? Berharap apa yang ada di tangan. Jangan berharap, ada kata jangan, maaf. Jangan berharap apa yang ada di tangan manusia. Berharap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan menyembunyikan ibadah. Ini Pak yang ketiga, yang ke apanya Pak berikutnya. Biasakan menyembunyikan ibadah. Itu caranya Pak. Terus yang kedua, setelah Bapak congkel, Bapak habiskan penyakit ini yang tiga ini, ya kan? Bapak habiskan penyakit ini. Baru setelah itu Bapak menolak apa saja yang terlintas darinya saat itu juga. Hendaklah sering mengingat dia mengundang marah Allah. Jadi setelah Bapak congkel, itu kata Imam Al-Ghazali, dibuang semuanya itu.
ingin dipuji, takut dicela, kemudian berharap kepada manusia, hilangkan semua, hanya berharap kepada Allah. Udah masuk itu, setelah itu setiap kali ada lintasan diingat marah Allah. Sebab apa? Orang kalau ria marah Allah nggak Pak? Marah. Kalian sedekah kata Allah, itu duitnya dari siapa? Dari Allah. Itu kenapa harus diriakan? Harusnya ketika kalian bersedekah, harusnya yang dipuji siapa? Allah. Ketika Bapak sedekah misalnya, Bapak sedekah, banyak betul sedekah Bapak. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya ini nggak ada apa-apanya. Ini dari Allah ini. Saya cuman perantara aja. Gitu kan? Nah, itu caranya Pak ngilanginnya. Cara ngilangin. Bisa nggak Pak begitu? Mudah-mudahan bisa, belum ya. Udah kan, gitu ya. Terus apa lagi Pak? Misalnya Bapak sholat ini. Sholat itu sholat contohnya ya. Itu orang puji deh, bagus betul sholat Bapak, bacaannya mantap segala macam. Terus Bapak jawab apa? Alhamdulillah. Badan saya ini, suara saya ini, hafalan saya ini, semuanya yang ada pada diri saya ini bukan milik saya, tapi milik siapa? Allah. Ini anugerah dari Allah. Kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan yang diberikan Allah keutamaan yang diberikan Allah kepada saya. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya dari Allah nih. Saya nggak ada apa-apanya nih. Gitu. Bisa nggak Pak? Segala pujian, pantaskah manusia dipuji Pak? Nggak pantas. Apa sebab? Apa yang ada padanya semuanya berasal dari Allah. Gitu kan? Pak, tanyalah orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu dia bisa kaya kenapa Pak? Karena kesempatan. Allah yang kasih kesempatan. Ada juga orang yang sekolahnya sama atau segala macam, tapi dia tidak punya kesempatan. Bisa kaya nggak? Nggak bisa. Apa sebab? Kesempatan. Contohnya saya kan sudah doktor, harusnya kan sudah jadi menteri nih, tapi nggak punya kesempatan. Makanya saya begini-begini aja. Harusnya Pak, harusnya gimana nih Pak? Harusnya menteri nih kan? Bapak kalau kasih saya jadi menteri bisa nggak Pak? Bisa lah, gampang betul mah jadi menteri mah, apa susahnya? Iya, orang punya ini juga, punya apa? Punya staf ahli kan? Nggak tahu-tahu kita suruh dia. Saya ada teman saya mental pejabat Pak. Kalau ada apa-apa, aspri. Apa tuh Pak? Saya pribadi. Ini cuma suruh, tolong. Disuruh dia sendiri. Dia pernah apa Pak? Apa namanya itu? Tes. Yang disuruhnya ujian siapa? Aslinya. Dia ngapain? Dia diam aja. Pas ketika aslinya sakit, pas jadwal tes. Apa yang terjadi Pak? Dia diam aja. Pak, kerjakanlah Pak. Asli sakit katanya. Yang ujian kan Bapak, bukan asli Bapak. Biasanya dia yang isi, saya nggak tahu betul kata dia. Ilah. Itu mental pejabat gitu rata-rata Pak. Jadi bisa nggak kita jadi menteri? Gampang, apa susahnya? Asli banyak. Kan digaji negara juga itu kan? Jawablah sedikit Pak. Kalau saya sendiri, saya takut kena sendiri. Kalau kita sama-sama udah. Lanjut. Keringanan nih Pak, keringanan nih. Tadi sudah ya cara ngobatannya keringanan nih, rukhsah atau keringanan memperlihatkan ibadah. Jadi kalau Bapak lihatkan ibadah ini ada keringanan. Amal perbuatan rahasia mengandung faedah ikhlas sebenarnya. Sebenarnya lebih baik diapain Pak? Dirahasiakan. Kemudian menampakkan amal mengandung faedah bisa diikuti dan mendorong orang lain, itu juga boleh. Contohnya apa Pak? Ketika berinfak nih, kan masjid kita nih Pak. Pak, saya 10 juta. Tujuannya apa Pak? Ikutin orang lain, motivasi sama. Boleh, niat itu boleh, nggak ada masalah. Betul? Nggak masalah itu. Bapak niatkan gitu. Nah, tujuannya gitu. Niatnya apa? Untuk memotivasi orang lain. Ketika itu yang ternyata yang berinfak itu apa Pak? Dia adalah ketua RT. Ketua RT infaknya berapa? 10 juta. Apa kata ketua RW? Masa saya RW nggak 10 juta, harus 15 saya. Itu contoh. Ya kan, ada orang punya rumah 1 tapi infaknya 10 juta. Ada orang yang rumahnya 2 harusnya infaknya berapa? 20 juta karena rumahnya 2.
Nah, gitu, memotivasi orang itu boleh. Itu ada keringanan. Contoh amal yang tidak bisa disembunyikan contoh apa? Haji dan ya itu nggak bisa disembunyikan. Terus orang yang kuat ikhlasnya atau sempurna, manusia tidak berarti di matanya. Jadi nggak berarti di matanya. Sanjungan dan celaan baginya sama aja. Maka tidak mengapa dia memperlihatkan amalan agar bisa diikuti dan dicontoh. Jadi kalau Bapak sudah levelnya begitu, pujian dan celaan tidak jadi masalah, berarti Bapak boleh memperlihatkan amal. Tapi kalau seandainya pujian dan celaan itu bermasalah bagi diri Bapak, jangan perlihatkan amal. Itu kuncinya. Terus contohnya Abu Bakar siapa tuh? Al-Ayasri yang disebutkan tadi, yang berkata kepada anaknya, jangan kalian bermaksiat kepada Allah di ruangan ini, karena di sini saya pernah menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran berapa? 12.000 kali. Tapi dia tujuannya bukan untuk meriakan amalan dia, tapi apa Pak? Mengajari orang-orang itu supaya jangan bikin salah. Pelajarannya itu Pak, pelajarannya simple gitu Pak, ria itu Pak. Cuman mempraktekannya gimana Pak? Aduh, seumur hidup kayaknya Bapak tetap berjuang. Tak berjuang. Tapi Pak, ya begitulah. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya itu ya. Ya macam-macam tingkatan. Kalau ada ria, gitu kan. Kalau ada, Bapak mau tanya lah Pak. Ini kalau ini kan udah habis nih, sengaja saya Pak. Nah, lagi, masih banyak ternyata. Adalah rukhsah keringannya. Barang siapa yang melakukan sebagian dari dosa-dosa buruk, maka hendaklah dia menutup dirinya. Jadi menutup diri kalau dosa-dosa buruk, menutup diri itu Pak ya. Hendaklah dia membenci terlihat dosa, itu bagus juga. Menutup dosa bagus, jangan dosa itu diria-riakan. Kemudian terakhir nih Pak, masalah meninggalkan ketaatan ini Pak. Meninggalkan ketaatan karena takut ria. Jadi enggak taat, dia takut ada penyakit ria. Bila pendorong yang melakukan ketaatan bukan karena agama, maka hal itu memang patut ditinggalkan karena ia adalah maksiat. Tapi kalau ketaatan Pak, tapi pendorongnya adalah agama untuk taatan kepada Allah, maka kerjakan terus, jangan ditinggalkan. Ya kan? Demikian juga bila meninggalkan amal karena takut ada yang berkata bahwa dia akan melakukan karena riya, maka tidak patut dia meninggalkan amalan tersebut. Karena itu adalah tipu daya syaitan. Jadi kalau baik kerjakan terus. Ibrahim An-Nakha'i berkata, bila setan datang kepadamu saat kamu sedang sholat, lalu dia berkata, kamu ria, kata setan, kamu ria, kata setan, maka apa? Panjangkan sholat. Jadi Pak, intinya gitu Pak. Kalau dia baik, ada sifat-sifat ria di situ, teruskan aja. Yang nggak boleh itu, kalau dia perbuatannya buruk, baru tidak boleh dilanjutkan, berhenti. Kira begitu. Makanya Pak, kalau ada yang bersedekah, misalnya kan pejabat bersedekah, berapa sedekahnya? 10 juta menjelang ini, Pak, Bapak ada ria-rianya nggak 10 juta ini? Ada, katanya. Kalau ada Pak tambah lagi 10 juta. Biar yang 10 juta yang ria ini nggak ada pahalanya, yang ada pahalanya mana? Yang 10 juta berikutnya. Begitu caranya. Ampuh ya Pak. Bapak tanyalah Pak, kayak gitulah. Ya mudah-mudahan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat terbersit ria, apakah bisa diimbangi dengan istighfar untuk write off atau penghapusan dosa? Ya bisa Pak, bisa. Caranya begitu. Ingat marahnya Allah, istighfar. Ketika ada disebut ada detik-detik, mantap saya nih, astagfirullahaladzim, bukan saya mantap, tapi siapa? Allah. Setan yang ada dalam hati itu Pak lari dia tunggang langkah. Jadi kan membuat hati itu begitu siapa Pak? Setan kan? Setan. Nah, akhirnya dia lari tunggang langkah. Jadi begitu Pak. Setiap ada terbesik lawan, setiap ada terbesik lawan, setiap ada terbesik lawan. Nanti setan akan melemah. Dia akan enggak kau kuat ngapain apa-apa. Memang begitu cara melawan dia Pak. Kalau ada lawan terus. Kalau ada terus. Dan itu memang makanya Pak, ya musuh yang paling apa tuh Pak? Musuh yang abadi pada diri kita itu siapa Pak? Ya diri kita sendiri. Kalau musuh lawan Pak, lawan orang lain, bisalah kita nggak menghindari dia kan? Bisa menghindari dia. Misalnya ada musuh nih lawan kita kan, bisa kita jauh daripada dia kan, nggak kena kita kan? Tapi kalau diri tidur pun ada dia. Itu masalahnya. Diri kita nih Pak, makanya Pak, siapa yang bisa itu pepatah itu, siapa yang bisa mendudukkan dirinya, maka dia pasti bisa mendudukkan orang lain.
termasuk musuh-musuh. Tapi siapa yang tidak bisa menundukkan dirinya, dia tidak akan bisa menundukkan musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya Pak, lawan kita sebenarnya yang paling kuat apa Pak? Pak, Bapak kalau bisa menundukkan diri Bapak, musuh Bapak gimana? Atau orang-orang selain Bapak gimana? Mesti tunduk sama Bapak. Gitu. Pak udah lebar Pak, udah lebar Pak. Ada satu lagi lah, satu lagi boleh. Silakan Bapak, Ibu. Ibu ada nggak Ibu tentang ria? Coba Pak. Silakan Pak. Ya itu beda kasus. Dia kan nggak ada ria nih ya. Solusinya ya direndahkan suaranya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kita sama-sama ibadah. Ada yang mau zikir, ada yang baca Quran, ada yang mau salat. Kan ada hadis Nabi itu. Kalau ada orang yang sholat di sampingmu maka rendahkan suaramu. Kalau Bapak baca hadis lagi Pak ya, yang lebih mengganggu itu sebenarnya bukan bacaan Quran, tapi apa? Ngobrol. Ada pernah satu kali Umar bin Khattab itu ada orang ngobrol Pak, ada orang ngobrol dalam keras ngobrolnya, diambilnya Bapak batu kerikil, lemparnya. Kalian berdua sini. Jadi orang yang berbuat salah sebenarnya boleh diapain Pak? Ditegur dengan cara agak kasar itu. Harusnya kan adabnya kan begitu kan? Sini, ditanya, kamu dari mana? Kami dari Taif. Kalau kamu penduduk Madinah, pasti akan aku hukum kamu. Tapi lantaran kamu bukan penduduk Madinah, ya sudah. Karena dia orang Taif. Jadi memaafkan orang karena dia belum tahu. Tapi Pak, apa kata Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya Nabi melarang orang meninggikan suara di masjid. Ya kan? Nabi melarang orang meninggikan suara di masjid. Jadi nggak boleh suara tinggi-tinggi di masjid. Karena masjid adalah tempat untuk ibadah. Jadi kalau hanya bersuara boleh. Tapi gimana Pak? Kalau omongannya itu gitu. Jangan mengganggu orang. Tapi Bapak akan nanya nanti, Pak Ustadz, Bapak yang dari tadi yang suaranya keras, malah pakai mikrofon, jam mana nih Pak Ustadz nih? Ngomong aja Pak Ustadz. Ini lagi ceramah, kalau saya diam-diam begini jam mana? Ini kesempatannya begitu, ya kan? Yang nggak boleh itu Bapak bertengkar di masjid, itu kan keras suara tuh, ya kan? Mengganggu orang lain, mencari sesuatu yang hilang di masjid. Sesuatu yang hilang di masjid itu dicarinya keras-keras. Sandal saya hilang, ada yang lihat gak? Enggak, tertuduhlah orang yang ada dalam masjid. Itu kan padahal yang mencuri bukan orang yang dalam masjid, tapi orang yang lewat pura-pura sholat diambil. Ini enggak boleh Pak mencari barang yang hilang, tapi kalau berbisik-bisik boleh. Pak Ketua DKM, sandal saya hilang, masa saya pakai apa? Enggak pakai sandal pulang, itu kan banyak batu tuh dia. Ada enggak sandal apa? Sandal Jepang, jauh betul belinya. Sandal Jepang itu kan, Jepang semua pulang. Kalau berbisik Ketua DKM boleh Pak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau mengumumkan ke orang lain, Pak boleh, itu di masjid. Coba, adalah Pak. Contohnya itu pokoknya Pak, intinya pelajaran kita apa hari ini Pak? Ria itu penyakit apa Pak? Penyakit hati. Penyakit hati ini halus nggak Pak? Halus. Nanti pelajaran itu sama sekali penyakit dia itu Pak. Penyakit dia itu Pak sama, lebih halus daripada apa ya? Lebih halus daripada apa? Pokoknya kulit ari, halus betul. Antara ria dengan amalan baik itu kadang-kadang nggak ada bedanya, tipis banget. Itu yang bisa bedakannya sama Pak? Hati. Tapi merugilah kita kalau kita beramal habis amalan karena
Ya capek kita beramal karena ria. Makanya Pak, setelah beramal gimana Pak? Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasakan ke hati ketika kita berinfak, ini bukan dari saya. Ketika kita ibadah sholat, ini bukan kekuatan saya. Ketika saya ngapa-ngapain, ini bukan kekuatan saya, tapi kekuatan siapa? Allah yang kasih. Tapi yang patut dipuji siapa? Allah. Itu Pak ya. Tapi memang ada sesuatu yang diperlihatkan, tapi tolong diapain ya Pak hatinya. Kayak orang ceramah ini bisa nggak ceramah diam-diam aja Pak? Nggak bisa kan, harus ceramah kan, harus bagus-bagus kan ucapannya kan. Kalau bagus ya tinggal ini ya hati aja lagi. Apa namanya? Perbuatan baik lakukan terus. Habis itu hati diapain Pak? Diolah-olah. Nah, gitulah Pak. Mudah-mudahan Pak Bapak terhindar dari penyakit ini, karena penyakit ini bahaya. Bahaya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.